Kenapa sih kita nggak jadi ke Bali? Sekarang malah ke tempat yang di map saja nggak ada. Hanif Aryo Bayu membawa Nadia Hannah Al-Rashid, istrinya, dan ketiga anak mereka ke panti asuhan tempat Hanif dulu dibesarkan untuk menjenguk pengasuh panti itu, Pak Bendi Yayu Unru, yang sudah sangat tua dan sakit keras. Kalian udah lama di sini? Wow, asik ya tempatnya. Dua sahabat Hanif saat tinggal di panti, Anton Tanta Ginting dan Jeffrey Miller Han, juga datang dengan istri-istri mereka. Terus Ibu Mira dikurung di kamar ini. Mereka bermalam di panti asuhan itu untuk memberikan penghormatan terakhir buat orang yang telah mengasuh mereka sejak kecil. Satu persatu mengalami keganjilan mengerikan. Sebagian diteror oleh hal-hal yang paling mereka takuti. Sementara itu, anak-anak mulai melihat penampakan Ibu Mirah Ruth Marini, perempuan pincang penjaga panti yang meninggal di panti itu. Buka! Korban mulai berjatuhan, hilang atau mati. Mereka berusaha kabur, tapi mobil mereka hanya berputar-putar dan akhirnya kembali ke panti. Kamu ngapain, Lina? Seseorang menginginkan mereka mati, seseorang yang mungkin punya dendam, seseorang yang mengetahui sesuatu yang pernah dilakukan Hanif dan kawan-kawannya ketika di panti. Hanif dan kedua sahabatnya harus mengingat kembali beberapa kejadian yang coba mereka lupakan. Sesuatu yang mereka buang dari ingatan untuk bisa hidup seperti manusia normal. Oke, Kak, bagus. Akhirnya, mereka harus mengakui dosa-dosa mereka untuk bisa bertahan hidup dan menyelamatkan keluarga mereka dari seseorang yang penuh dendam dan kemarahan. Seseorang yang dengan dosa mereka telah mereka bentuk menjadi Ratu Ilmu Hitam. Tuh dia lebih parah dari aku. Ratu Ilmu Hitam adalah sebuah film horor Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Kimo Stambul dan ditulis oleh Joko Anwar. Sampai hari ini film Ratu Ilmu Hitam tuh diingatin semua orang. Jadi memang Film-film yang zaman dulu tuh. Film ini diadaptasi dari film berjudul yang sama, keluaran tahun 1981. Film ini merupakan film terakhir yang dibintangi oleh Ade Firman Hakim sebelum meninggal dunia pada 14 September tahun 2020. Lagi enggak nih? Gitu loh, karena menurut gue ini something yang bisa orang-orang zaman sekarang juga enjoy untuk menikmati. Aryo Bayu sebagai Hanif, Hannah Al-Rashid sebagai Nadia, Sarah JKT48 sebagai Dina, Ari Irham sebagai Sandi, Muzaki Ramdan sebagai Haki, Imelda Terine sebagai Eva, Miller Han sebagai Jeffrey, Tanta Ginting sebagai Anton, Salvita De George sebagai Lina, Biulio Parengkuan sebagai Hasbi. Physically demanding, emotionally demanding, sampai benar-benar babak belur, udah kayak memar. Ade Firman Hakim sebagai Maman, Ruth Marini sebagai Bu Mira, Yayu Unu sebagai Pak Bandi, Putri Ayudhya sebagai Murni, Senina Cinnamon sebagai Rani, Sheila Dara Aisyah sebagai Siti, Disalma Firmansyah sebagai Mustika. Dari Hanif dan Nadia, dan dia itu tipe anak yang Film Ratu Ilmu Hitam mendapatkan 5 nominasi pada Festival Film Indonesia tahun 2020 dan memenangkan 2 penghargaan Piala Citra untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik yang diterima oleh Ade Firman Hakim dan penata efek visual terbaik yang diterima oleh Gaga Nugraha. hari ini kita syuting hari keberapa? Hari ke-8. Hari ke-8. Dan sekarang kita lagi siap-siap prepare mau Pertama datang ke sini. scene 4. Jadi buat kalian jangan lupa buat saksikan film Ratu Ilmu Hitam di bioskop sama pacar kamu, teman kamu, dan juga Karena ini cocok siapapun. banget buat nonton terus gue Kayak misalkan ada hutan-hutannya gelap dan juga pohon-pohon besar, terus dalam rumah-rumahnya juga kan itu rumah yang gak kepake, jadi serem banget sih.
Nah, ceritanya aku sama kakakku lagi kena masalah nih di satu ruangan. Nah, di situ pas bagian aku lagi close up kan. Pas aku teriak kan kenceng tuh teriaknya. Gak lama mati lampu. Tapi kayak setiap habis teriak tuh mati lampu gitu loh. Jadi kayak ada apa nih? Terus pas kita habis bareng papa juga, pokoknya setiap habis adegan teriak-teriak di lokasi pertama tuh pasti mati lampu. Kalau berisik gitu kayak nggak tahu deh kenapa. Pisang goreng. Biar maboy. Alkohol, soda gitu. Ini masih gesit nih yang di dalam. Hai, hari ini tuh adegannya ada fighting sedikit karena aku harus boleh lihat saya tuh kayak gimana, boleh lihat keringat aku kayak gimana. Di sini panas banget guys, tapi nggak apa, keren. Walaupun di sini banyak senior, tapi aku banyak belajar dari mereka. Malah kalau misalnya aku rasa kalau misalnya syuting sama senior kayak gitu, karena aku anaknya banyak nanya, jadi kayak senang aja gitu sharing sama orang yang lebih berpengalaman daripada aku. Ya, syutingnya aman dan seru abis. Dia adalah yang paling tua dan bertanggung jawab sebagai anak panti asuhan yang paling tua di sini, jadi ya sifatnya ya kayak begitulah kurang lebih. Seru sih, pasangnya lumayan lama, jadi kayak staples tuh kayak pasang kayak setengah jam ada, terus kalau ada yang dengan misalnya ada luka bakar atau kayak gimana itu. Aku serius di sana. Jadi Tadi yang lewat. Rumahnya angker. Zara gimana tadi lu ngeliat apa? Bukan hari ini. Oh, bukan hari ini. Dan waktu Ini sekarang jam berapa? Kayaknya 9 malam ya? Dan waktu itu tuh Obeng gerak sendiri. Oh iya, aku pernah lagi tag sama dia. Beneran. Damn it, bro. Emang lo belum tahu? Ada yang di depan TV. Iya, Gerak sendiri. ke arah gue. Dia kenapa Ini. kayak gini? Terus lagi tag dia kesini. Emang itu di depan TV. Terus gue nggak. Terus waktu itu aku sama Sandi lagi scene yang emang harus teriak-teriak gitu. Pas aku habis beres teriak, tiba-tiba mati lampu. Oh iya. Lu berisik sih. Mati lampu ya? Oh, yang itu. Yang di seling. Oh iya. Ya kira-kira begitulah sebagian kecil. Hanif, karakter Haki suka banyak nanya, ceria juga, kepo, seru banget. Jadi seru banget pokoknya. Ada banyak. Bersama keluarga-keluargaku yang sangat heboh dan juga sangat harmonis. Wow, kita sangat senang hari ini. Sangat aneh sekali kita. Film dengan genre yang seperti ini banyak pengalaman-pengalaman baru dan banyak kayak hal-hal yang sebelumnya aku nggak tahu. Aku jadi kayak oh kayak gini cara syutingnya kalau scene kayak gitu kayak Kak Eva Muntadara gitu. Itu menarik banget buat aku karena aku belum pernah lihat proses syutingnya kayak gimana sih. Kalau kita nonton kan biasa kan, ternyata proses syutingnya tuh susah banget gitu. Di film emang harus fit gitu karena banyak adegan, banyak shots, banyak ya actions gitu. Aku banyak lompat, terus kejedot-jedot, terus makeup juga total, maksudnya parah banget ya. Ini kerjasamaku yang kedua dengan Kimo, jadi aku udah nggak kaget gitu loh. Karena Kimo emang orangnya bukan tipe sutradara yang mainstream yang lihat sesuatu tuh harus beda gitu. Jadi dari sisi yang diambil, dari adegan-adegannya juga bener-bener nggak mainstream banget. Kelabangnya emang beneran masih hidup. Ngelihat dia berjatuhan, menggumpal gitu, terus gerak-gerak di darah tuh kayak disturbing banget. Right, motong semua. Jadi tadi habis ngambil scene yang Nina motong-motong dirinya sendiri itu, tapi it's a little bit technical, so it's a little bit scary too karena pisau beneran, so but I'm okay. Kayak gitu, jadi itu merupakan satu tantangan yang lumayan buat aku. It takes time. Ternyata aku alergi sama bahan prostetik nih ya. Jadi setiap kali lepas besoknya itu mulai merah-merah. Cerita aku nggak tahu bener apa enggak ya. Ada satu will, ada yang kebunuh di situ, ada kayak someone gitu yang manggil orang itu waktu itu. Joe, we're like family and we're having so much fun at the set. Menyebalkan emang proses dari segala macam makeup ini karena banyak banget kita pakai efek makeup
makan banyak waktu, nggak seperti makeup biasanya di mana semuanya cuma natural atau bedak, foundation atau apalah. Ini kita pakai prosthetic skin, dari silikon dan segala macamnya, harus dilem lah segala macem. Ini ada beberapa kulit muka gue kan lumayan sensitif ya, jadi waktu kena lemnya tuh ada yang... Sebenarnya sih banyak yang takut dengan makeup itu karena kalian penasaran kan, jangan lupa nonton ya. Itu bener-bener makeupnya bener-bener totalitas banget, tapi gak gatel sih. Tapi hari-hari akhirnya gatel gitu, mungkin kulitnya lagi kayak bermasalah gitu. Jadi tapi ya it's fine dan makeupnya bener-bener keren banget. Dan ya dengan anak-anak panti scene hari ini super fun dan wow, kayak gila kan, penasaran kan scene apa hari ini. Saya pun luar biasa digarapnya oleh Mas Kimo Stambul yang which is kita kenal identitas dia sukanya lebih film yang lebih ke slasher ya, lebih berdarah-darah gitu. Jadi dan kadang untuk ngedevelop karakter-karakter ini itu perlu juga aktor-aktor yang quite talented in a way, bisa mengerti understanding human being gitu. Dan di saat itu ya waktu kita casting, gue juga interview juga ke mereka gitu. Nat, selamat datang di panti asuhan saya. Ini teman-teman saya, kami kenal dari SD dulu. Ketawa kayak Zara gimana? Begitu. Itu jadi aku harus menggunakan prostetik yang dicetak dulu, lalu kemudian dipakaikan dengan ketat. Ada 3 kaki tapi satunya harus ditutup. Ini kan ada adegan Mumira itu pecahin kepala. Wah, heboh deh itu, sempat pusing gitu, kepalanya dipecahin, dijedut-jedutin ke tembok, ke pintu gitu. Tapi seru, sumpah seru banget. Cukup berada dan punya panti asuhan, di mana kemudian cerita mulai bergulir di dalam film ini. Karakternya Semuanya suka dan kita semua puas karena kita ngerjainnya juga pakai hati dan have fun gitu di lokasi ini juga.